Sobat Uwika, kembali lagi bersama kita di program yang istimewa yaitu Sobat Talk. Halo. Nah, kembali lagi bersama saya Habel yang akan menemani teman-teman semuanya di episode yang keempat ini dengan tema anti mahasiswa kupu-kupu. Wow. Saya di sini tidak sendiri ya teman-teman ya, ada narasumber yang luar biasa. Tapi kata pepatah tak kenal maka tak sayang, saya izinkan dulu untuk berkenalan dari sini. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Valentino, biasa dipanggil Edward. Saya mahasiswa UIKA dari jurusan Pendidikan Bahasa Manda. Halo Pak Edward. Oke, Silakan. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Widana Felicia dari Prodi Teknik Informatika. Salam kenal. Salam kenal Winona. Halo kenal. Gimana kabarnya nih? Wah, tentu Sehat-sehat ya. agak sakit ya. Oh, agak sakit. Bakal gelam dukung. Oh iya, agak sakit. Agak Kalau sakit. Cemin sehat? Sehat. Puji Tuhan. Oke. Jadi pada tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Itu anti mahasiswa Anti mahasiswa kupu-kupu. Nah, anti mahasiswa kupu-kupu. Yes. Oke, langsung saja ya. Oke. Oke. Hari ini kita akan bahas fenomena mahasiswa kupu-kupu. Apa sih kupu-kupu itu? Kuliah pulang, kuliah? Wah. Saya mau tanya dulu dari Cewin. Oke. Apa itu mahasiswa kupu-kupu? Secara Oke. singkat. Oke, secara singkat. Kalau yang secara singkat tadi kan kepanjangannya ya kupu, kuliah pulang, kuliah Iya, pulang. betul. Tapi menurutku anak-anak yang kupu-kupu itu belum tentu kayak kurang gaul. Mungkin dia Kurang menyimpan gaul. energi sosial gitu ya. Mungkin Introvert. kayak introvert Oke. gitu. Itu kalau menurutku sih. Kalau kayak Edward gimana kayak Edward? Oh, kalau menurutku kupu-kupu itu mungkin bisa sebutan untuk mahasiswa yang nggak mau aktif gitu, nggak mau di organisasi atau Pasif gitu ya? pasif gitu ya. Udah kalau sudah kuliah ya udah mungkin nongkrong atau mungkin pulang main games atau apa kayak gitu. Itu tujuannya ke kampus hanya untuk kuliah aja. Atau mungkin cuma dapat gelar. Oh iya, bener Ya. bener. Oke. Nah, ini di sini kan ada orang luar biasa nih, seorang presiden BEM ya. Saya mau tanya nih Kak Edward. Oke. Kira-kira rugi nggak sih ikut organisasi itu? Tentunya enggak ya. Kenapa? Oh, jangan-jangan ini promosi enggak ya teman-teman ya? Enggak cuma join di organisasi BEM doang. Mau organisasi apapun juga nggak apa-apa, Bel. Karena ketika kita masih jadi mahasiswa, apalagi kan transisi kemarin kalau nggak salah episodenya bahas mengenai culture shock dari Oh, sekolah iya. ke kuliah gitu ya. Betul. Dan ini juga bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa lebih akrab lagi dengan dunia pekerjaan. Karena kan perkuliahan ini kalau menurutku kayak transisi gitu. Betul. Jadi dengan kita join organisasi aktif itu bisa mendapatkan pengalaman. Mungkin kalau boleh agak panjang aku curhat. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Dulu itu aku kan kupu-kupu itu. Oh, iya. Bahkan ketika sudah selesai nggak usah baru ngomong, cintian tahu celi, saya baca langsung berdiri, saya langsung pulang gitu ya. Pernah juga bahkan waktu aku udah naik motor, teman-teman mungkin kayak ada dari mahasiswa UIKA yang sama-sama angkatanku juga, kayak, oh pulang, iya pulang dulu, langsung pulang gitu aku. Terus kemudian pernah kayak tertarik gitu ya, join. Oh ternyata bagus banget gitu, menambah pengalaman. Aku yang dulunya tuh susah komunikasi, Iya. malu-malu introvert kayak kata Winona gitu ya. Itu jadi bisa lebih aktif dan juga belajar. Ketika join karena kan ada banyak divisi di Iya, organisasi, apalagi kepanitiaan. Itu kan ada banyak jenisnya juga, ada internal, eksternal, acara kayak lomba, ada acara seminar dan sebagainya itu Betul, beda-beda. betul. Nah, kemudian aku waktu itu join di divisi event. Nah, itu aku belajar banget gimana sih caranya menjadi seseorang yang bagus dalam dalam memiliki kemampuan manajerial untuk mengatur waktu. Kemudian kan juga kita bisa membantu, kita bisa cari koneksi dengan para koneksi. pembicara, kemudian juga dengan dosen-dosen tentunya, dan juga tentunya kita harus selaku event, selaku kepala acara, kita harus bisa menjaga koordinasi dengan anggota-anggota dari divisi lainnya. Oh, Kayak gitu Mungkin ya. itu sedikit pengalaman ketika join organisasi itu justru kayak menambah pengalaman, menambah relasi, dan juga tentunya menjadi lebih cinta kampus gitu. Kayak rumah kedua gitu. Jadi Berarti nggak nggak kupu-kupu rugi ya? lagi ya. Iya. Jadi nggak kupu-kupu lagi ya sekarang kayak Edward ya. Kalau dari Cewin gimana? Kalau menurutku betul katanya Edward, kalau misalnya di organisasi itu kan banyak banyak divisi. Nah, mungkin kalau awal kita join itu menyesuaikan yang diri kita dulu. Misalnya kalau aku itu seringnya di BPH sih, tapi di bendahara. Soalnya aku ada history dulu, OSIS juga bendahara. juga di iya. BEM aku bendahara. Nah, kebanyakan di acara-acara juga biasanya aku joinnya bendahara. Kalau enggak biasanya tuh healthcare kayak gitu-gitu sih. Nah,
bahas networking tadi, mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang baru lulus SMA, memang kalau di organisasi kampus itu beda gitu sama SMA. Jadi ini kita juga bisa networking sama di luar kampus. Jadi kalau misalnya sama eksternal gitu kayak ngomong sponsor dan lain-lain, dan kita juga bisa belajar public speaking yang lebih baik lagi kalau misalnya berhubungan sama orang lain di organisasi kan. Berarti happy ya? Happy banget Happy kalau ya, kita happy sekarang ya. Abel. Amazing. Energinya match gitu. Iya. Oke. Oke, tadi udah bahas tentang ruginya atau nggak ruginya ikut organisasi ya. Nah, sebagai mahasiswa anti kupu-kupu, Oke. ya. Kira-kira kegiatan kampus apa yang paling bermanfaat nih? Dari Cewin dulu. Yang paling kampus. Paling jos gitu ya. Josis kata orang. Kegiatan Apa? kampus paling bermanfaat yang sudah di-mention tadi barusan Iya, iya. ya, organisasi itu tadi. Oh, Yang pertama, iya. kalau menurutku pribadi dari pengalamanku ada 3. Yang pertama organisasi, yang kedua itu ada magang. Magang. Yang ketiga itu sama hobi. Nah, Hobi. hobi itu biasanya kalau sama kampus itu didukung sama yang UKM kayak gitu-gitu. Misalnya kalau di sini ada UKM badminton, ada UKM apalagi ada basket ya gitu. Kalau organisasi itu ya itu tadi ya yang menyesuaikan sama kayak kemampuan kita dulu. Nah, dari situ kita bisa explore. Jadi explore, misalnya aku biasanya tadi di zona nyaman ya, kayak udah karena pengalaman di bendahara atau yang kayak gitu-gitu. Nah, aku nyoba di divisi lain gitu. Nah, terus kalau misalnya yang kedua tadi ada magang. Nah, magang ini relatif sih, ada juga yang di dalam kampus, ada yang di luar kampus. Biasanya kalau yang di dalam kampus itu, kalau teman-teman tahu mungkin yang dapat jam magang beasiswa ya, yang di dalam kampus itu juga bisa ini sih belajar gitu. Kalau aku makanya kan di MCC, nah di situ aku juga berelasi juga belajar banyak dari MCC. Terus yang terakhir hobi yang didukung sama UKM yang tersedia di Wika itu tadi. Misalnya kalau aku lumayan hobi main basket, nah itu kan bisa basket gitu. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Yes. Kalau dari Ko Edward sendiri. Acara yang menurutku paling Iya, betul. Yang paling bermanfaat. jos. Oke, paling jos, paling berkesan kalau boleh jujur. Iya, boleh. Itu ada namanya acara dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM BEM. periode 2024-2025, namanya A Call to Action. A Call to jadi itu Action. perlombaan. Nah, di situ tuh baru pertama kali aku kayak join di sebuah acara eksternal gitu ya. Itu bener-bener drain energi banget karena kan juga harus mengurus dengan para peserta, kemudian juga harus mengurus para juri. Tentunya kalau kita mungkin sering dengar gitu ya, oh kalau kalah itu bisa meluap kemana-mana gitu. Mungkin kayak misal kita sebagai pecinta dari sepak bola Indonesia, kalau timnya kalah itu mau ada apapun kesalahannya mungkin nggak salah gitu, disalah-salahin kayak wasitnya ini curang ini kayak wasitnya sudah itu kayak kita harus jadi kayak oh iya ibu ini sudah wasitnya sudah tervalidasi gitu, sudah ada izinnya dan sebagainya. Jadi pelarutnya ya. Betul, itu harus tahan. Dan juga kan sempat kita ada kesalahan kayak mungkin dari lapangannya kurang proper. Nah, karena terlalu mendadak kita mungkin kurang persiapan, itu juga menjadi suatu pengalaman yang luar biasa juga. Bahkan kita juga sempat didatangi sama salah satu petinggi dari Perbasi, Oh, iya. Mami Evi. Wah, itu bener-bener wah banget gitu. Amazing gitu ya. Itu bener-bener kayak pengalaman. Oh, ternyata kalau ngurus sebuah acara basket yang bagus itu seperti ini, kita diberikan sosialisasi. Kemudian juga bisa belajar banget gimana caranya menyusun lomba yang bagus, mungkin perhitungannya seperti dari press pool, dari pendaftaran juga gitu Iya, ya. betul. Dan juga mungkin dari bundling ada penjualan bazar dan sebagainya, bener-bener kayak wah kayak Jadi- sebuah jendela baru buat aku kayak oh ini ada loh acara yang lebih luar biasa lagi daripada seminar atau mungkin acara-acara internal yang mungkin sudah buat aku kayak bosen kayak gitu doang. Pengen something bigger gitu ya. Betul. Justru karena itu ya ada adrenalinnya ya. Ada Betul. tantangannya. Betul, Iya, betul, belajar betul, banyak betul. karena adrenalin yang tadi itu evaluasi, kita belajar banyak sih dari sana. Oke. Gitu. Luar biasa. Jos. Nah, tadi udah cerita nih tentang kegiatan paling bermanfaat. Nah, kalau Abel mau tanya, Oke. caranya Koko sama Cece bagi waktu saat kuliah, aktivitas, bahkan organisasi itu ya apa sih? Kan kuliah kan padat jadwalnya ya toh? Betul. Ini begini. Nah, sebagai sudah mahasiswa tingkat nih ya, gimana cara bagi waktunya kira-kira?
Nah, mungkin dari siapa dulu? Dari gua dulu. Oke, kalau dari aku tentunya karena ini jangan dicontoh ya teman-teman. Oh iya, jangan dicontoh. Jangan contoh, ini klarifikasi dulu, disclaimer gitu ya. Kalau aku itu sistemnya SKS Habel. Apa itu? Sistem kebut semalam. Oh, nah sistem ini kebut semalam. jangan gitu ya. Memang kebiasaan itu kalau belajar ketika ujian mungkin hamin 2 hari atau hamin 1 hari itu baru. Apalagi kan kalau di prodi pendidikan bahasa Mandarin itu kan ujiannya fokusnya kayak penghafalan dari kata-kata, kosakata dan juga grammar dan sebagainya. Nah, itu memang kayak ada adrenalin kayak wah terpacu gitu. Walaupun sudah malam nggak ngantuk gitu bahkan 24 jam belajar dipaksakan. 24 jam. Betul. Itu memang agak Tapi terlalu pernah? maksa. Sering 24 jam. 24 jam gitu. Wah, luar biasa. 400 kata dalam 1 hari harus dihafalkan gitu. Amazing gitu ya. Dan untuk mengatur waktu mungkin memang kalau yang bagus gitu ya, yang aku tahu itu bisa dibikin kayak timeline. Jadi dibikin jadwalnya, oke, misal aku sebagai event, aku akan nyusun, oh nanti di minggu pertama rapat tanggal sekian, Iya. itu membahas apa. Jadi jangan cuma kayak oke, kita setiap minggu rapat, tapi nggak tahu apa yang mau dibahas. Menurutku itu kayak gak berguna. Iya. Lebih penting kita jarang rapat tapi ada yang dibahas. 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali nggak apa-apa. Yang penting ada updatean. Jangan seminggu sekali rapat tapi loh gimana dari Pubdoc? Oh masih di proses editingnya. Oh dari event gimana? Oh masih dihubungi. Useless ya jadi. Iya kayak useless nggak berguna gitu. Dan untuk mengatur waktu kalau belajar ya memang harus diniatkan. Memang ada waktu mungkin seringkali ketika kita sudah habis rapat gitu ya, habis mungkin capek habis organisasi, tapi besok ujian ya nggak peduli mau nggak mau kita harus ya kan kita ketika join organisasi kan nggak dari paksaan, kita ditawari. Kalau kita memang bilang yes, berarti kita harus komitmen. Betul. Nah, melalui komitmen itu tadi diuji dengan apa? Nah, kalau besok ada ujian, ada tugas bentrok, gimana caranya kita tetap kayak ya ini tanggung jawabku gitu. Itu kalau dari aku sih kayak gitu, dipaksain kalau aku bilang. gitu. Kayak dari cewek ini informatika nih, ini paling susah ya. Oke. Ya, sebelum aku cerita lebih lanjut, maksudnya Iya. versiku gimana, Iya. disclaimer dulu kalau sebenarnya aku masuk informatika itu kan bukan karena passion atau kesukaan gitu teman-teman. Penting ya, ini ya, penting ya. Ya, justru Oke. karena itu aku harus kayak 2 kali lebih mengejar daripada orang lain yang sudah start duluan atau yang lebih suka gitu daripada aku yang nggak ada basic gitu teman-teman. Iya. Nah, apalagi kan aku sebelumnya itu dari background jadi aku gap year, jadi aku kerja dulu. oke. Betul. Terus aku kuliah. Nah, terus habis itu kan aku masih tetap freelance nih sampai sekarang Asyir sama modeling gitu. Nah, kalau freelance itu kan menyesuaikan sama kita. Nah, awalnya aku nggak bisa membedakan prioritas gitu. Nah, soalnya Sulit ini. ya, soalnya kan ada orang-orang yang banyak bilang Kak, udah merasakan uang, udah merasakan dibayar gitu, digaji menghasilkan, Males. kayak males gitu kan. Ya itu sebenarnya benar. tapi kan ini juga penting gitu loh teman-teman, pendidikan gitu juga. Sebelumnya aku di kantorku juga nggak bisa naik jabatan karena ada kendala di gelar gitu, jadi harus mengejar gitu sekarang. Nah, awalnya aku nggak bisa manage gitu karena aku akan lebih mementingkan pekerjaan, padahal sebenarnya yang harus diprioritaskan itu pendidikan dulu sekarang, kuliahnya dulu gitu biar cepet selesaikan. Nah, kalau sekarang belajar dari situ karena freelance itu menyesuaikan jadwalku, jadi aku ngasih tahu ke agensi dulu atau ke tempatku kerja itu, tempat freelanceku, jadwalku gitu. Nah, jadi nanti aku yang menyesuaikan dan kakak yang dari agensi itu juga menyesuaikan aku gitu. Tergantung aku mau ngambil atau enggak. Misalnya kalau weekdays itu kan biasanya ada kelas. Nah, itu misal hari Kamis gitu, jam 8 atau jam 10 itu kan pasti kelas. Nah, tergantung aku mau ngambil atau enggak. Kalau dulu sebelum aku manage itu pasti ambil terus. Nah, kalau sekarang kan lebih memikirkan, oh aku harus memprioritaskan yang penting dulu, itu yang pertama. Terus kedua, aku tuh suka bikin to-do list. Jadi aku punya kayak list apa yang harus aku lakukan hari ini, apa yang harus aku lakukan besok, sama aku ada kayak di kalender. Oh, Nah, iya, gitu, iya, nah, iya. supaya nggak tumpuk gitu. Apalagi kalau dulu kan itu kura-kura ya, Iya. kuliah rapat, ya. Jadi harus menyesuaikan dan manage waktunya dengan baik. Jadi misalnya ada rapat apa, ada kerjaan apa, itu aku masukin ke kalender itu sih. Oh, Nah, kalau gitu. Infor enaknya nih, dari Infor juga ya. Iya, Infor. Kalau misalnya Kak Edward kan dari pendidikan bahasa Mandarin kan tulis ya, kayak tulis, listening, terus conversation kayak gitu-gitu kan Kak. Nah, kalau
informatika itu kebanyakan ini project. Betul. Project dan project itu kan nggak sistem yang SKS ya kak ya, Oke. nggak sistem kebut semalam. Jadi Iya. Kayak salah banget gitu. jadi bisa dilakukan misalnya kayak aku itu sering kali waktu kerja bawa laptop. Iya. Nah, dikerjain di mana-mana gitu loh teman-teman. Jadi lebih fleksibelnya dapat, tapi juga sambil bekerja bisa banget kayak gitu sih kalau dari aku. Oh gitu, luar biasa nih Luar kesaksiannya. Kesaksian pengalaman luar biasa. Nah, wah ini sudah banyak penutup nih. Penutup. Banyak pertanyaan penutup. Sudah penutup. Iya. Nggak kerasa ya. Pertanyaan penutup sebagai pertanyaan terakhir Oke, boleh. dari Ko Edward. Tipsnya dong menjadi mahasiswa yang produktif dan aktif. Oke, tentunya kita harus kembali lagi di visi dan misi kita. Oke. Penting banget. Kenapa sih kita tanyakan ke diri kita sendiri gitu? Kenapa kita berkuliah? Apakah memang kita cuma cari gelar? Maka kalau kita memang cuma cari gelar, ya udah. Mungkin memang gak bisa dipaksain gitu. Mau nggak mau akhirnya ya cuma datang kuliah terus pulang, kuliah pulang. Tapi kalau memang kita tujuannya, oh kita mau mendapatkan pekerjaan yang oke, kita mau supaya nanti gajinya lebih baik lagi, kita mau mendapatkan peluang atau apapun itu, maka penting untuk kita harus lebih aktif di organisasi. Betul. Karena cara nggak langsung kita bisa berhubungan mungkin entah dengan alumni atau mungkin dengan beberapa pembicara atau juga dengan beberapa dari sponsor. Itu sangat membantu kita secara nggak langsung untuk ketika kita siapa tahu nanti apply atau daftar, loh ini kan yang waktu itu, oh iya kita bisa dinilai, oh iya sih waktu itu kita waktu kerjasama itu bagus. Nah siapa tahu nanti bisa dari hal kita yang kita lakukan sekarang bisa berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan juga dengan tentunya skill-skill yang kita dapatkan secara nggak langsung waktu aku jadi event, aku belajar gimana caranya supaya bisa mendelegasikan tugas. Sebagai event kan ada beberapa job desk yang bisa aku atau harus aku delegasikan, supaya gimana caranya, aku ngasih tahu, minta tolong Habel, nanti tolong ya itu dibantu. Kan lebih enak, atau Habel itu kerja loh. Kan lebih kayak Bos. paksa, betul kayak bos. Kayak bos. Penting untuk kita bisa belajar cara komunikasi yang baik. Betul. Dan juga secara nggak langsung, apalagi kalau jadi ketua, itu belajar banget caranya kita harus bisa nyusun kerjasama. Karena setiap orang punya beberapa kayak sifat yang berbeda. Kayak misal mungkin Winona itu lebih ekstrovert, jago bicara apa, tapi juga karena ekstrovert lebih emosional, lebih gampang emosi gitu ya. Misal ini ya, kita dipukul pelan-pelan. Misal itu kita harus menyesuaikan mungkin dengan aku yang lebih introvert. Oh gimana caranya supaya Winona jangan sampai merasa kayak Edward ini loh kok ketika rapat diem doang. Siapa tahu padahal Edward ini memang introvert, tapi kalau dikasih job desk selalu dikerjain. Jadi cara nggak langsung kalau kita produktif, kita itu bisa beradaptasi dengan dunia pekerjaan lebih baik lagi. Karena memang secara nggak langsung ini juga ada sisi negatifnya. Di dalam dunia organisasi maupun dunia kerja, pasti secara nggak langsung ada yang namanya menyenggol. Betul. Kayak jegal-menjegal, kayak Senggol-senggol. jilat-menjilat, itu semuanya memang secara nggak langsung kita akan belajar. Oh, memang ya nggak bisa dipungkiri gitu. Ada beberapa orang yang munafik, Betul. kayak bermuka dua itu. Oh iya, ketika sama ketua kayak iya tak kerjain, cari muka, betul. Cari muka. Tapi ketika di belakang kayak itu loh, Habel ini loh, bonceng loh. Itu kayak sering banget gitu kok bisa dijumpai. Nah kalau kita sudah belajar di organisasi, secara nggak langsung kita tahu, oh caranya kalau memang digituin ya udah, kita harus kayak gimana. Terus kita ketika di pressure, loh kita itu event, tapi ngasih job desk ini dibantu bikin poster. Nah itu kita bisa tahu, oh ya udah aku kerjain bagianku. Kita juga bisa bilang, mohon maaf, aku akan bantu sebisaku. Tapi kalau nggak bisa, karena ini bukan job deskku, aku memang nggak terlalu jago di bidang editing. Itu bisa lebih baik lagi ketika kita mau approach ke bos untuk minta maaf kayak gitu. Nah itu kalau dari aku sih. Jadi kita bisa beradaptasi lebih awal. Jadi daripada kayak, dunia kerja, waduh. Kerja di bawah tekanan, Iya. harus ngerjain job desk, deadline-nya seminggu atau gimana, itu kayak lebih pressure kan. Iya. Jadi kayak menurutku bisa beradaptasi lebih awal. Jadi penting untuk kita join organisasi. Kalau menurutku, kalau menurut Winona gimana? Setuju banget sih beradaptasi, karena kan kalau organisasi itu berhubungan sama banyak orang gitu loh. Mungkin ini ada yang kayak pernah ngomong gitu ya, kalau join organisasi itu bagi orang-orang yang ingin mencari drama, tapi in a good way ya. Karena kan kita berhubungan dengan orang lain gitu di organisasi, dengan banyak divisi dan dengan berbagai karakter. Kayak yang tadi Edward bilang, aku orangnya ekstrovert dan aku cenderung ekspresif, dapat melampiaskan emosiku dengan mudah gitu loh. Nah
tapi dari situ aku juga belajar beradaptasi. Oh kalau misalnya kayak gini aku harus belajar mengontrol emosi lebih baik lagi, terus habis itu mengenal orang lain lebih baik lagi. Misal Edward itu tipenya nggak bisa di approach langsung kayak hei kayak gitu nggak kan. Nah terus tapi dia itu sebenarnya ada potensi, cuma gimana caranya kita untuk membuat orang lain ini menunjukkan potensinya tanpa merasa dia itu dihakimi gitu loh. Nah terus habis itu yang tadi aku sempat mention di manage waktu itu ada yang to do list, itu menurutku penting sih. To do list jadi biar tahu apa yang harus dilakukan gitu. Misalnya hari ini aku harus ngapain, besok aku harus ngapain, kayak gitu-gitu itu penting menurutku. Ya itu sih. Betul sih. Karena memang sering miss gitu. Kalau boleh aku jujur gitu ya, ketika aku ke join organisasi itu kadang memang ada kayak dilema. Waduh, ini ada rapat tapi juga ada kelas. Ya itu kadang kayak bikin bingung gitu. Waduh. Atau mungkin ini yang sering gitu ya, ada 2 rapat secara bersamaan. Nah, itu mungkin sering teman-teman atau mungkin Winona juga pernah gitu ya. Mungkin Ngabel belum. Siapa tahu nanti ini kamu dari tips gitu ya. Sun. Betul, siapa tahu gitu ya. Siapa tahu jadi presiden BEM. Siapa tahu. Amazing justice. Nah, itu kalau tips dari aku, caranya itu bisa kita, ya karena kan seperti kita janjian dengan orang atau temen, ya rapat mana yang janjian duluan, maka itu yang akan jadi prioritas kalau menurutku. Jadi misal ada rapat A, aku sudah bilang duluan dari minggu lalu, oke kita rapat besok jam 10. Terus ada rapat B, bilang kita rapat kemarin baru bilang kita rapat besok lusa jam 11. Kan kemungkinan rapat 1 jam kan agak was-was gitu ya. Kalau dari aku akan bilang ke rapat yang B, mohon maaf, aku sudah ada janjian duluan. Nah itu lebih baik kita nggak perlu takut, kita harus berani ngomong. Karena supaya apa? Supaya nanti ketuanya tahu, oh ini ada banyaknya yang nggak bisa, karena mereka juga join di organisasi acara yang A. Berarti nanti bisa diatur waktunya supaya lebih bagus lagi. Jadi memang kalau secara nggak langsung kita belajar atau mungkin kita aktif di organisasi, kita juga harus belajar berani bicara, mengambil keputusan. Karena kan hidup menentukan ini prioritas. Betul, hidup ini punya kita. Kita harus tahu prioritas kita yang mana. Atau mungkin kita prioritasnya ke pacar, atau mungkin ke teman, atau mungkin ke organisasi. Itu kita harus tahu prioritas mana yang lebih penting, atau mungkin ke Tuhan tentunya. Nomor 1 uang. Oke, ini kan ditonton banyak orang ya. Oke. Seluruh mahasiswa UBK menonton. Ada tips khusus nggak buat mahasiswa kupu-kupu ini yang takut join organisasi karena takut ditindas atau karena mereka introvert? Mungkin ada sedikit tips atau Jangan dikit sih, banyak juga gak apa-apa. buat temen-temen di luar sana supaya mereka itu akhirnya tergerak kayak Kak Edward. Dulunya introvert, akhirnya tiba-tiba jadi presbem. Who knows ya? Ya, Betul. coba bisa disampaikan kepada teman-teman. Oke, mungkin kalau dari aku dulu ya. Iya. Kalau dari aku tipsnya sebagai mahasiswa kupu-kupu awalnya yang malu-malu, yang takut-takut, kita bisa join di acara yang memang kita suka. Iya. Waktu itu aku join di acara seminar karena memang tentangnya teknologi, terus aku juga relate. Nah itu bisa teman-teman supaya apa? Supaya gak kepreset duluan. Jadi pilihlah acara ataupun organisasi yang disuka. Misal, aduh, tapi kalau BEM terlalu besar, terlalu sulit gitu ya, ya udah jangan. Tapi kalau memang, tapi aku suka di badminton, ya udah, boleh mungkin join di UKM badminton jadi pengurus atau awalnya mungkin join sebagai peserta dulu. Rajin nanti kan di notice. Oh, rajin terus bisa tanya ke kakak-kakak pembinanya, "Kak, aku mau dong jadi pengurus juga." Nah itu biasanya akan ada kayak beberapa acara, ada lomba juga. Buat info ya, sebentar lagi juga akan ada lomba eksternal dari badminton UIK. Buat yang siapa tahu yang mungkin penasaran, bisa aja nanti akan ada infonya lebih lanjut di grup tentunya. Nah itu nanti bisa dipantau terus gitu ya. Nah jadi siapa tahu buat yang penasaran yang suka sama badminton, bisa join di acara badminton dahulu. Terus siapa tahu nanti, oh suka ya, berarti memang sukanya itu di organisasi atau oh aku suka acara olahraga. Nah nanti bisa join terus, kan ada juga dari UKM basket, ada juga dari UKM taekwondo dan sebagainya. Nah jadi bisa dipantau terus, atau mungkin oh aku ternyata suka ya di logistik ya, bisa belajar mixer muter-muter gitu, muter-muter mixer gitu. Timing. Betul. Oh belajar, siapa tahu mungkin di pekerjaannya sebagai event organizer itu bisa menambah gaji. Kalau bisa mixer juga jadi sound. Karena kan kalau kita jadi runner itu tentunya gajinya lebih kecil. Karena kan kita cuma ya ibaratnya fisik doang, nggak ada skillnya gitu. Ya, betul. Tapi kalau kita bisa sound, bisa mixing, siapa tahu mungkin oh awalnya cuma logistik, lama-lama bisa mungkin
join di studio, amin gitu ya, atau mungkin di event jadi sound, nah itu kan bisa step up secara gaji. Jadi kalau menurut aku itu join di suatu bidang atau acara sesuai minat atau bakat masing-masing Kita suka ya. Betul, itu yang penting, yang terutama supaya apa? Supaya setidaknya kalau mungkin ada tekanan, oh ini harus ada tugas dikerjain. Setidaknya kan, oh ya udah aku suka kok. Ya jadi nggak pressure, pasti kayak dikerjain walaupun mungkin deadline-nya bulan depan. Hari ini dikasih tugas langsung dikerjain soalnya suka. Iya. Oh, happy Damai gitu. sejahtera ya. Betul. Itu kalau dari aku sih. Jadi pilih yang disuka. Kalau dari gimana? Menambahin dari Kak Edward tadi, Oke. selain yang disuka itu kita kan melakukannya dengan tulus gitu teman-teman. Terus waktu di awal yang tadi Habel ngomong tak kenal maka tak sayang, makanya kalian kenalan dulu, coba jajaki dulu, kalian coba dulu. Semuanya itu kalau melakukan kesalahan itu nggak apa-apa guys, ya kayak belajar dari kesalahan gitu loh. Karena ini juga ada kakak-kakak yang udah duluan gitu terjun di organisasi itu nanti akan diajari kok pasti. Dan kalau enggak biasanya kalau di sini ya sepengetahuan gitu diadopsi oleh ekstrovert gitu. Misalnya kalau aku ekstrovert gitu ya. Kalau temenan sama yang introvert tapi aku tahu dia tuh kayak punya passion Potensi. atau potensi kayak teman saya. Nah itu nanti diadopsi sama ekstrovert kayak kenal ini loh, ini loh. Ditularkan. Iya betul gitu. Jadi kan pertemanan itu juga bisa mempengaruhi ya teman-teman. Jadi kalian misalnya punya potensi tapi kayak sayang banget nih nggak bisa ditunjukkan karena kalian terlalu pemalu atau introvert. Nah pentingnya juga punya relasi atau teman-teman yang tadi sempat di-mention di awal-awal. Oke, tadi. aku ada juga nih ya. Bel. Oh, ya, silakan, siapa silakan. tahu ini yang cari pacar atau cari temen, bos bisa juga siapa tahu ketemu di organisasi. Bisa. Nah, jadi Masuk akal. buat yang mau boleh sih apapun dicoba aja sih, karena memang menurutku asik banget, bisa nambah temen. Jadi walaupun aku mungkin awalnya malu-malu, temenku mungkin circle-nya cuma dari prodi pendidikan bahasa Mandarin, tapi karena join bisa juga temenan sama Infor, bisa juga ya kan sama Infor, Iya, atau mungkin sama arsitek atau sama apapun. Jadi Manajemen. secara relasi bisa lebih luas seperti itu. Berarti kau Edward dulu masuk organisasi buat cari pacar. Yes, betul sekali. Awalnya pintu awal ya, itu pintu awal. Kan Tapi butuh motivasi. Betul. Oh, butuh dorongan ya. Iya betul. Oh iya luar biasa. Tapi sampai sekarang udah punya pacar kak? puji Tuhan belum. Yang mau ya boleh komen di kolom komentar. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Waduh, nggak kerasa ya. Berapa menit kita udah berjalan bersama-sama Nggak ya? kerasa, tapi memang agak kering ya. Iya, agak kering ya. Agak Oke, kering ya, kita kering. tutup saja episode yang keempat hari ini. Sungguh kami berterima kasih kepada narasumber-narasumber yang luar biasa. Boleh Terima salaman kasih. dulu nggak? Terima kasih. Ya, Terima terima kasih, kasih. terima kasih. Lu tangan adem ya. Nah, tapi sebelum kita tutup, ada suatu hal yang harus kita lakukan. Apa tuh? Nggak yel-yel, gak asik. Gak yeleng Siap. asik. Oke. Kalau saya teriak Uwika, jawabnya apa? Humanis, inovatif, kreatif. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa nantikan terus YouTube kita. Jangan sampai pernah ketinggalan satu episode pun. Oke. Uwika, Humanis, inovatif, kreatif. Dadah.